logika. Gitu ya. Jadi kemarin kita belajar menggunakan operator AND, kemudian OR, kemudian ada lebih besar sama dengan, kemudian ada lebih kecil sama dengan, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materinya. Saya share screen ya. Oke, di layar muncul nggak, Mas? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar percabangan juga ya. Jadi percabangan itu selain if, kemudian if else if kemarin, ada lagi namanya percabangan dengan switch case. Atau ada yang nyebut juga switch case default gitu ya. Switch case default adalah salah satu jenis percabangan yang ada di dalam bahasa pemrograman, bahasa C gitu ya. Di mana ini switch case ini secara umum mirip dengan if, cuma dalam beberapa hal yang spesifik ini berbeda. Jadi sebentar saya share screen lagi. Kita lihat di buku ya, di buku. Muncul, Mas? Screen-nya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Masih belum, Pak. Di dalam Masih buku belum. dijelaskan. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Baik, sudah, Pak. Oke. Di dalam buku dijelaskan percabangan switch case atau switch case default ini merupakan percabangan dengan kondisi khusus gitu ya. Kondisi khusus di mana ada dua hal. Di sini dijelaskan kondisi yang pertama adalah pada switch case ini input dari percabangan atau kondisi percabangannya itu harus bentuknya adalah data ordinal. Jadi data yang tidak float, selain float, maksudnya gitu ya. Jadi ordinal itu data yang nilainya pasti. Jadi di sini ada integer, kemudian char berarti bisa huruf atau bilangan gitu ya, A, B atau C dan seterusnya. Bisa juga boolean. Oke, sebentar, ada pesawat lewat ya. Jadi rumah saya ini di Mospati ya, sebelahnya bandara. Jadi memang sering banyak pesawat ya. Jadi harap maklum ya. Oke, ini lewat lagi pesawatnya ya. Ada yang rumahnya Mospati, dekat Manut, ke bandara. Saya, Pak. Oh iya. Pesawatnya kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran, Lagi Pak. nggak di rumah, Pak, tapi. Iya. Oke, mungkin ini ada latihan ya. Jadi, oke, kita lanjutkan. Kita kembali. Jadi, pada switch case, ini inputnya, kondisi, itu harus data dengan tipe ordinal ya. Jadi, bisa integer, char, atau boolean. Jadi data yang nilainya itu pasti. Jadi tidak ada istilahnya nanti operator logika atau operator kondisi dipakai di dalam input. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nanti di dalam switch case ini ada perintah break ya. Di mana break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi dari perintah switch gitu ya. Dan nanti ketika semua kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam default. Default itu kalau dalam percabangan if itu sebenarnya else ya. Jadi kondisi di mana semuanya tidak terpenuhi, maka dia akan dikerjakan
default-nya. Oke, saya berikan contoh ya, biar kalian gampang memahaminya ya. Sorry, sebentar. Saya share screen baru. Saya berikan contoh program sederhana ya dalam bahasa C untuk membuat logika percabangan dengan switch case. Ya. Muncul Mas, Mbak di layar? Muncul, Pak. Oke, Anda perhatikan di sini. Di sini saya punya saya punya variabel X dan Y ya, X dan Y. Kemudian di dalam fungsi utama, di dalam integer main, jadi ini saya membuat suatu aplikasi, suatu percabangan untuk mengambil keputusan dari beberapa menu. Di mana di sini saya ambil contoh kasus adalah di warung makan gitu ya, atau restoran, di mana restoran itu kan punya beberapa pilihan menu makanan ya. Contoh di sini ada menu pertama adalah pecel, kemudian rawon gitu ya. Ketiga adalah sayur lodeh. Dan mungkin seterusnya bisa juga menu-menu yang lain ya. Cuma saya mengambil ada tiga contoh menu makanan dalam suatu restoran, di mana nanti kita buat aplikasinya. Jadi aplikasinya untuk mengambil suatu output keputusan gitu ya dari beberapa pilihan yang dimasukkan oleh user. Oke, jadi di sini ada variabel X dan Y. Kemudian pertama di sini printf daftar menu, kemudian printf lagi berarti mencetak ada satunya adalah nasi pecel, 2 nasi rawon, 3 sayur lodeh, berarti ada 3 menu. Kemudian ada tulisan lagi. Selanjutnya scanf di sini dan X berarti variabel input X dimasukkan pakai scanf, berarti nilai X ditampung. Kemudian di sini masuk ke dalam switch case, Anda perhatikan ya, switch case. Di sini penulisannya adalah switch SWITCH dalam kurung X, berarti mengambil nilai X kemudian dicek. Intinya gitu ya. Jadi switch itu mengambil nilai X kemudian dicek. Apakah dia masuk di case yang pertama gitu kan. Case 1. Artinya apa? Jika nilai X-nya 1, jadi 1 ini adalah nilai X. Jika case-nya, apakah nilai X-nya 1? Jika 1 maka dieksekusi. Yang dieksekusi apa? Printf. Anda memilih nasi pecel. Jika yang dimasukkan X-nya adalah 1. Oke, sampai di bisa dipahami? Bisa. Ya, karena nomor 1 itu kan nasi pecel. Kemudian di akhir program ada break ya. Break berarti ini keluar dari kondisi percabangan. Satu percabangan telah selesai. Ditandai dengan break. Tapi kalau X yang dimasukkan bukan 1, maka akan dicek apakah X-nya 2. Case 2 berarti X-nya 2. Jika X-nya 2 maka printf. Anda memilih nasi rawon. Break berarti keluar. Sudah selesai satu percabangan. Yang ketiga, jika dimasukkan X adalah 3, maka Anda memilih sayur lodeh. Break keluar. Tapi kalau yang dimasukkan bukan 1, 2, atau 3, maka akan masuk ke dalam default atau else gitu ya. Bahasanya itu else kalau dalam if else. Defaultnya adalah Anda tidak memasukkan 1, 2, 3, berarti Anda salah memasukkan menu. Karena menunya hanya ada 3. Oke, ini adalah bentuk umum, ya, contoh dari fungsi percabangan dengan switch case. Sampai di sini bisa dipahami contoh soalnya, contoh penerapannya? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Oke. Jadi yang inti dalam switch case di sini adalah ada masukan, kemudian masukannya dicek gitu ya. Apakah nanti
X di dalam kasus ini inputnya adalah X, apakah X masuk di case yang pertama atau nilainya 1? Jika ya, dieksekusi. Jika bukan, akan dicek lagi apakah masuk di nilai 2. Jika ya, dieksekusi. Jika tidak, maka dia akan dicek lagi sampai terakhir default. Tidak ada semua, maka akan dikerjakan defaultnya. Sorry, di sini saya ada 2 variabel ya, X dan Y. Ini saya hilangkan Y-nya ya, karena nggak kepakai ya. Kita hanya butuh X. Jadi kebanyakan, sorry. Di atas saya revisi. Oke, kalau sudah coba kita running ya. Kita running. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ketika di running. Pertama kali tadi ada tampilan. Muncul ya di layar? Muncul, Pak. Oke, di awal tadi ada printf 1, 2, 3, menu yang ditampilkan gitu ya, opsinya. Kemudian silahkan pilih menu. Saya masukkan menunya 1. Switch case-nya bekerja, saya enter. Nah, oke. Anda memilih nasi pecel. Betul ya? Oke. Betul ya? Oke. Saya coba lagi. Saya masukkan input yang lain, gitu ya. Oke. Saya masukkan 3 sekarang. Muncul ya di layar. Saya masukkan 3. Oke. Anda memilih nasi sayur lodeh. Betul ya? Oke. Betul, Pak. Pertanyaannya kalau saya masukkan nilai selain 1, 2, 3, berarti kan dia akan masuk ke dalam default ya. Di mana default tadi konsekuensinya adalah muncul Anda salah memasukkan menu. Kenapa? Karena menunya hanya 3 gitu ya. Jadi kalau memasukkan nilai selain 1, 2, dan 3, maka akan salah. Oke, kita coba. Kita masukkan nilai selain 1, 2, 3. Oke, di sini coba saya masukkan 10 gitu ya. Atau 7 lah, 7. Menu 7 enggak ada. Berarti dia akan masuk ke dalam default. Nah, default di sini ada konsekuensi, ada keputusan. Anda salah memasukkan menu. Oke, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan? Halo? Pak. Halo, silakan. Kalau ada yang ditanyakan Iya, dari Pak. percabangan switch case. Silakan, Mas. Halo? Kan saya Mas dari kelas 1C, Pak. Oke. Tadi di waktu pas, ya Pak, apakah jelas Pak salah saya Pak? Agak putus-putus, tapi masih bisa dipahami. Oke, silakan. Silakan, Mas. Halo? Halo? Saat programannya Pak tadi Pak, kan waktu di switch-nya kan ada, halo Pak. Iya, silakan lanjut. Halo Pak. Iya, lanjut. Kan saat case-nya itu belakangnya printf itu kan ada itu Pak, tanda titik koma. Nah, belakangnya break kok juga ada titik koma, Pak. Oke. Gimana Pak ya. itu, Pak? Ya. Apakah bisa ya. jadi satu di belakang break saja, Pak? Saya share lagi ya, codingnya ya. Iya, Pak. Oke, muncul Mas, Mbak. Muncul, Pak. Mas, Mbak, muncul ya. Oke, pertanyaan teman Anda. Itu di dalam case-nya, itu kan sudah ada titik koma. Kenapa di belakang break Pak. ada titik koma lagi gitu ya? Iya, Pak.
Oke. Yang titik koma depan ini adalah bagian dari printf. Ya. Jadi printf kan pasti ada titik komanya. Satu kesatuan ya. Kemudian break itu sama dengan satu perintah lagi. Makanya di belakangnya break ada titik koma juga. Oke? Ya, baik Pak. Ya. Oke. Ada lagi silakan. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Sebelumnya apakah suara saya jelas Pak? Jelas Mas. Baik Pak. Bentar, ada pesawat lewat Mas. Ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pralaya Sukma dari kelas 1C nomor NIM 04. Saya izin bertanya Pak, kalau semisal kita ingin membuat suatu program yang di mana salah input nilai, nah itu nanti kita nggak langsung keluar Pak, tapi kembali lagi supaya kita menginputkan data yang benar itu bagaimana Pak. Jadi nggak ke return 0, tapi kembali ke yang awal. Baik, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan bagus ya. Gimana kalau salah tidak keluar, tapi kembali ke yang awal gitu ya? Itu nanti masuk dalam bab perulangan, Mas. Ya, jadi fungsi perulangan. Dalam perulangan ada namanya fungsi goto ya. Nanti di belakang ada penjelasan khusus. Ya, oke? Baik Pak. Itu masuk dalam perulangan. Atau jelaskan sekarang? Jangan ya, nanti malah bingung kamu ya. Nanti aja di belakang ada penjelasan khusus. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ini ada yang tanya di chat ya. Gini Pak, apakah flowchart yang dipakai dalam fungsi switch itu digambarkan dengan decision? Ya, betul. Decision, jadi percabangan. Karena percabangan, maka dia sama dengan if else ya. If else kemarin kan belah ketupat ya, sama. Di dalam flowchart sama, dia percabangan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Silakan yang bertanya. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Elma Sufi dari kelas 1D Pak. Ya. Kalau seandainya itu ada dua variabel ya Pak, X sama Y, berarti nanti Y-nya itu juga dikasih switch gitu Pak? Sesuai dengan kasus Mbak. Tergantung kasusnya Mbak. Apakah Y butuh percabangan? Kalau iya berarti ya pakai switch. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Jadi kalau Y-nya nanti dalam kasus itu butuh percabangan ya berarti pakai switch. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Ya, gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan. Ada lagi? Silakan, mungkin ada yang bertanya.
Halo, suara saya bisa di ini, Mas? Bisa, Pak. Oke. Baik, bisa, Pak. Ya, gini, tadi ada teman Anda yang tanya ya, sebenarnya pertanyaan bagus ya. Karena kalau program kita salah dan kita pengen kembali gitu ya. Oke, sekalian saya sampaikan ya. Jadi ini sebenarnya masuk di dalam perulangan, cuma oke lah, nggak apa-apa. Saya tunjukkan sekalian ya. Saya tunjukkan sekalian. Jadi memang gini ya, di dalam program ada kalanya kita itu pengen kembali dari awal, gitu ya. Jadi program itu tidak langsung selesai, maksudnya gitu. Jadi contoh, kita salah memasukkan. Idealnya kan nggak langsung keluar programnya, jadi kembali ke awal, gitu ya. Jadi mungkin arahnya ke situ. Oke, di dalam bahasa C itu ada mekanisme perulangan. Meskipun nanti ada pembahasan di belakang, ini coba saya sampaikan sekilas saja ya. Jadi gini, contoh tadi teman Anda tanya, kalau ada kesalahan, kita nggak pengen programnya keluar, tapi pengen programnya balik, sehingga kita bisa menginputkan lagi. Caranya gimana gitu ya. Nah, Anda lihat di sini, di dalam program, tadi kan ada program case 1, case 2, case 3 gitu ya. Kemudian ada default. Default itu adalah ketika semua kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke default. Contoh di sini, Anda salah memasukkan menu. Nah, kalau salah memasukkan menu, pengennya nanti kembali ke atas programnya. Nah, caranya gimana? Ada suatu perintah dalam bahasa C, perintah perulangan ya, itu namanya adalah goto. Goto. G-O-T-O ya. Goto. Goto itu adalah program mekanisme perulangan di mana program itu akan loncat, ya, akan lompat ke dalam suatu baris yang ditunjuk. Contoh di sini go to awal, artinya apa? Akan kembali ke awal. Awal di sini apa? Awal saya deskripsikan ya. Awal itu saya tulis di paling atas. Contoh di sini di dalam integer main saya tulis awal. Awal titik 2. Awal itu berada di sini. Berada di paling atas. Artinya apa? Jika dimasukkan nilai selain 1, 2, 3, dia akan go to awal. Kembali ke awal. Awal itu di atas, berarti kembali ke atas. Mengulang ke atas. Oke? Kalau awalnya saya pindah di baris yang lain, dia akan ngikut. Pokoknya dia akan menuju baris awal. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Halo. Oke. Kemudian setelah awal di sini sistem CLS. Artinya apa? Sistem CLS itu adalah membersihkan layar. Jadi layarnya kembali blank, bersih. Sehingga nanti dia akan kembali bersih, tidak ada tulisan, kemudian muncul lagi baris program yang sama dengan yang awal. Muncul lagi daftar menu 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya apa? Kembali ke awal. Oke? Coba kita running ya. Coba kita running. Anda perhatikan ya. Anda perhatikan. Program ini berjalan, logikanya gitu ya. Oke, di sini ada menu 1, 2, 3. Contoh saya masukkan 5. Muncul ya di layar ya, Mas? Mbak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Saya masukkan 5, berarti nanti logika programnya gimana? Salah ya? Iya. Salah, kembali ke awal. Tidak keluar. Saya masukkan lagi 7, salah, kembali ke awal. Ya. Saya masukkan 2, maka munculnya Anda memilih nasi rawon. Oke? Bisa dipahami penjelasan singkatnya? Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Mahendra dari TK1D, Pak. Saya Mas. ingin bertanya masalah hasil yang di luar 1, 2, 3 tadi, Pak, yang default tadi. Itu Ya. kan langsung kembali ke awal kan, Pak? Ya. Tapi bagaimana semisal itu kita
nge-stuck dulu di Anda salah memilih menu, baru bisa lanjut clear screen gitu Pak. Jadi Berarti ada delay-nya. Ya, ada delay-nya Pak. Berarti Anda tambahkan fungsi delay, menunda waktu, ditunda 1 detik contoh gitu ya. Berarti ada fungsi tambahan Mas. Oh, baik, Ya, Pak. silakan dicari. Mungkin nanti dalam ini ya, silakan banyak referensi ya. Bagaimana membuat fungsi delay dalam bahasa C. Contoh delay 1 detik atau 2 detik, muncul tulisan Anda salah memasukkan menu gitu ya. Baru setelah itu kembali ke awal. Maksudnya gitu. Iya Pak. Ya. Jadi gitu ya tekniknya. Berarti ditambahkan 1 fungsi lagi, delay. Silakan nanti dicari ya di dalam bahasa C fungsi delay seperti apa gitu ya. Ada kok Mas. Ya baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Oke, ini ada lagi yang chat ya. Pak, bagaimana semisal kalau kondisinya gitu ya. Apakah hanya bisa mengisi dengan nomor gitu ya. Tadi kan menunya 1, 2, 3 gitu ya. Apakah dengan nomor, hanya dengan nomor, semisal kita memilih dengan mengetik 1 titik nasi pecel, apakah program akan berjalan? Jadi gini, apakah hanya dengan nomor? Tidak. Bisa Anda ganti dengan karakter. Karakter itu berarti kan huruf ya. A saja ya. C, D, 1, itu kan karakter. Bisa seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi inputnya itu adalah integer, karakter, sama boolean. Boolean itu kan 1 dan 0 ya. Oke, saya lupa menjelaskan ya. Ada lagi tipe data boolean. Boolean itu 1 dan 0. Hanya 1 dan 0. Kalau tidak 1, ya 0. Gitu ya. Teman Anda tanya, inputnya boleh nggak kita ganti dengan 1 titik nasi pecel? Apakah program bisa berjalan? Kalau menurut saya kemungkinan bisa. Berarti kan tipe datanya string ya. Karakter tapi kan ada indeksnya. Tapi kalau kita pakai lebih dari 1 karakter, itu menjadi tidak efisien, Mas. Ya, contoh gini. Contoh, saya running. Anda perhatikan. Bagaimana kalau inputnya bukan lagi 1, 2, 3? Contoh. Sudah muncul di layar? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Silahkan pilih menu. Saya masukkan 1 titik nasi pecel. Nah, kesuwen ya. Kalau seperti ini kan kesuwen ya. Terlalu lama ini. Kan enak 1, 2, 3 kan gitu ya. Kan lebih sederhana. Ya. Oke. Halo? Iya Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah dalam satu program dapat diisi lebih dari 1 percabangan? Bisa. Sangat bisa. Jadi nanti dari suite, ini contoh ada 1 blok suite ya, yang kita tulis tadi, mungkin nanti ada percabangan lagi. Bisa. Apakah hanya 2, 3? Bisa, tidak terbatas. Tergantung kasusnya. Oke? Silakan. Ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Falvizaki dari kelas 1A. Izin bertanya, Oke, Pak. silakan. Apabila semisal ingin memilih lebih dari 1 menu itu apakah bisa atau bagaimana, Pak ya? Terima kasih, Pak. Oke. Apabila memilih lebih dari 1 menu ya, apakah bisa gitu ya? Nah, Ya. contohnya gini ya, Anda mau beli nasi pecel gitu ya, dan nasi apa tadi, rawon gitu ya Mas ya? Iya, Pak. Oke. Apakah bisa? Jawabannya bisa Mas. Sangat bisa. Berarti di dalam program nanti ada kombinasi. Kombinasinya adalah percabangan dan perulangan. Jadi kalau yang tadi ada percabangan 1, 2, 3, berarti nanti di percabangan yang 1 ada perulangan, kembali ke awal. Memasukkan lagi, gitu ya.
sampai nanti tidak ada lagi menu yang dipilih. Oke, jadi gambarnya gini. Saya share screen biar enak. Oke. Oke, muncul ya, Mas, Mbak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Berarti nanti gini, Mas. Di dalam program, di bawahnya switch di sini, nanti akan ada tambahan seperti ini. Printf, ada pertanyaan. Apakah ingin tambah pembelian gitu ya? Pertanyaan. Lah nanti di sini ada switch case, ada switch lagi. Switch-nya mungkin Y gitu ya, switch Y. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi di sini ada switch Y. Y-nya itu nanti dibaca. Switch Y nanti dimasukkan. Apakah gitu ya? Lah, nanti di sini ada scanf. Contoh, kita masukkan. Jika iya, maka tekan Y gitu kan. Berarti di sini scanf Y. Y-nya dicek case-nya. Berarti Y. Jika Y ditekan, maka berarti pengen nambah gitu ya. Berarti menambah. Berarti kalau nambah, berarti kembali ke awal. Kembali ke awal. Ya, ke awal. Jika tidak, berarti default. Defaultnya berarti ya pesanan selesai gitu ya. Pesanan selesai. Oke. Gambarnya seperti ini. Nah, nanti berarti selain memilih menu, berarti ada jumlah pembelian. Logikanya kan gitu ya. Kemudian ada harga. Itu satu paket ya. Satu paket itu nanti. Satu paket dalam kasus pembelian maksudnya. Ya, seperti itu. Oke, Mas. Gambarnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya ini nanti masuk di dalam tugas ya. Tapi Anda sudah punya gambaran, nggak masalah. Bagus ya. Oke, silakan ada lagi mungkin yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya, mohon maaf ini suara saya sedikit isinya, Pak, karena tetangga saya ada yang hajatan. Bentar, Mas. Suaranya Cek, apakah Suaranya suara saya, Pak? Suaranya lebih. Mohon maaf, ini ada Diketik yang hajatan, Mas. Pak, atau Oke, diketik aja, Mas. Sorry, Mas. Oke, sebentar. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Apakah untuk percabangan bisa dicampur antara switch case dan if else? Bisa. Dalam if ada case. Sangat bisa. Kemudian ada yang bertanya, Pak, seumpama saya memesan nasi pecel, tapi mengetiknya nasi pecel, bukan angkanya. Bagaimana hasilnya? Bisa aja, berarti Anda pakai string, tipe datanya, jangan integer. Ya. Gitu ya, Mas. Oke. Jadi di dalam kondisinya nanti tipe datanya Anda perhatikan. Kalau integer berarti inputnya adalah nilai angka gitu ya, nilai bilangan, tapi kalau string berarti kan tulisan. Terus ada lagi yang tanya, untuk menambah menu apakah itu bisa ditambah yang di atasnya? Maksudnya gimana nih? Oke, mungkin maksudnya gini ya,
menu. Contohnya gimana nih maksudnya? Tiga gitu kan ya. Kemudian pengennya 4 atau gimana? Oke, kurang bisa dipahami ya ini maksud pertanyaannya ya. Sorry. Jadi apakah untuk menambah menu bisa ditambah yang di atasnya? Ya maksudnya gini ya. Kalau menunya Anda pengen 10 contoh ya, ada 10 menu, ya berarti ada nilai 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Contohnya gitu ya. Maksudnya gitu. Kecuali nanti gini, Anda pengen 2 variabel. Ada menu, kemudian ada minuman gitu ya. Jadi untuk makanan, inputnya X, minuman nanti Y. Boleh, berarti ada 2 switch. Ada 2 switch case. Switch case pertama untuk ngecek menu makanan, diwakili oleh input X. Switch yang kedua untuk minuman, diwakili oleh Y, variabel Y. Oke, sementara mungkin itu ya penjelasannya. Oke, ada lagi yang bertanya. Jika memilih 2 menu sekaligus, apakah akan tetap keluar hasilnya atau tidak? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Contoh, saya ketik 1 gitu ya. Berarti nanti kan dia yang terpilih adalah case 1. Kalau kita ingin memilih 1 dan 2, caranya gimana? Ya berarti ada perulangan tadi. Ada perulangan. Jadi pertama milih 1, selesai. Kemudian milih lagi yang kedua. 2 kali case, switch case. Kalau Anda masukkan 1, 2, berarti nanti munculnya 12. 12 nanti masuknya ke default. Oke? Oke, izin bertanya Pak, untuk tulisan case Y itu maksudnya apa ya Pak? Y itu maksudnya adalah, jadi gini, nanti Anda akan dikonfirmasi apakah Anda akan menambah menu. Jika tekan Y, tanda petik, ya. Jika Anda memasukkan karakter Y, maka itu dianggap nambah menu. Jika tidak, berarti keluar. Gitu ya penjelasannya. Oke. Saya kira itu ya. Untuk pertanyaannya, ada lagi mungkin? Terus, sebentar. Ini maksud tanda petik itu apa ya Pak? Tanda petik itu karakter Mas, tipe data karakter. Masih ingat ya? Jadi tipe data karakter itu kan ada petiknya. Ya, karakter Y. Ada lagi yang bertanya, jika dalam memilih menu contohnya nasi pecel sebanyak 3 buah, berarti nanti Anda tambahkan, masukkan jumlahnya gitu ya. Jadi setelah memilih menu, berarti nanti ditambahkan, masukkan lagi jumlahnya, berarti scan F, jumlah makanan gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Tanya Pak. Oke. Apakah sekarang suara saya sudah lumayan jelas Pak? Oke. Mohon maaf ini juga saya di ruangan tertutup sekarang Pak. Jadi kamera saya gelap. Ini pertanyaan saya ini yang apakah ingin tambah pembelian itu misalkan printf ini tuh dipindahin ke atas gitu Pak. Apakah bisa nggak Pak? Yang mana Mas? Itu Pak yang printf apakah ingin tambah pembelian yang scanf percentage dan jadi ini tuh dipindahin ke atas gitu Pak. Enggak di atasnya switch yang pertama? Di sini Pak. Ya logikanya enggak gitu loh Mas. Logikanya kan milih dulu. Ibaratnya gini lah, kita beli pecel. Berarti kan milih menunya. Dipilih menu 1, oke. Setelah itu kan pasti kita pengen nambah lagi atau tidak kan gitu ya logikanya. Berarti ini di bawahnya. Urutannya kan seperti itu. Kalau dari awal apakah ingin tambah pembelian? Nah, beli apa? Ya kan harus beli dulu, milih dulu.
Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi, silakan. Silakan Mas, Mbak. Ada lagi yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya berikan tugas ya. Tugas. Jadi tugasnya adalah seperti yang ada di buku ya. Ada di buku. Anda lihat. Sudah muncul Mas, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Di halaman 133 ya. Jadi di sini ada suatu contoh kasus ya. Contoh kasus. Di mana di dalam restoran itu ada beberapa menu makanan. Itu nanti Anda buat programnya menggunakan sweet case. Ya, sweet case. Sweet case bisa juga nanti Anda kombinasi dengan if else boleh ya. Tapi wajib ada sweet case-nya. Minimal sweet case-nya dipakai untuk memilih menu. Jadi Anda lihat di sini ada menu makanan ya. Pertama adalah capcay goreng. Kemudian kakap, kemudian 3 fuyung hai. Di mana capcay ini diwakili oleh angka 1 ya, bilangan 1. Kemudian ada kakap, ini 2, fuyung hai 3. Berarti ini menunya ya. Menunya itu ada masukan 1, 2, atau 3. Artinya apa? Kalau saya pengen beli kakap, berarti nanti di awal saya masukkan. Silakan masukkan pilihan menu. Kalau saya pengen kakap berarti saya masukkan 2. Berarti ada sweet case ya. Ada sweet case yang pertama untuk ngecek makanannya gitu ya. Saya masukkan 2. Kemudian selain makanan nanti ada porsi. Porsi itu ada porsi kecil, sedang, dan besar. Kecil, sedang, dan besar. Jadi kalau porsinya kecil berarti dimasukkan lagi 1. Kalau sedang berarti 2, kalau besar berarti 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, jadi seumpama saya mau membeli kakap, berarti saya masukkan sweet case-nya yang pertama adalah 2, beli kakap. Kemudian saya pengen porsinya besar, berarti saya masukkan, ada lagi sweet case, saya masukkan 3, berarti 3 itu besar. Kalau sudah dipilih, lah nanti, lah di sini ada beberapa aturan. Yang pertama, apabila makanan dimakan di tempat, maka pembeli dikenakan pajak 10%. Oke, berarti nanti ada percabangan. Anda boleh pakai if. Jika dimakan di tempat, maka pajaknya 10%. Berarti ada pertanyaan, apakah dimakan di tempat atau dibungkus gitu ya. Jika dimakan di tempat, kena pajak 10%. Jika dibungkus, maka pajaknya 0. Tidak kena pajak. Kemudian, jika memesan kakap asam manis, gitu ya, ukuran besar, maka dapat diskon 5%. Ya, 5%. Jadi khusus untuk kakap yang porsi besar dapat potongan 5%. Kemudian di sini inputnya adalah menu makanan, berarti pilihannya tadi ya. Kemudian ada porsi, berarti di sini ada sweet case pertama menu makanan, sweet case kedua adalah porsi. Kemudian jumlah makanannya, Anda beli berapa jumlahnya gitu ya. Kemudian status pesanan, statusnya dibawa pulang atau makan di tempat gitu ya. Berarti ini input, outputnya adalah diskon, total harga, pajak, dan pembayaran. Oke, tugasnya itu Anda buat programnya seperti biasa ya, berarti nanti Anda buat programnya, file programnya Anda rar, Anda kirim di LMS, kemudian Anda buat analisa dan flowchart-nya di dalam Microsoft Word. Oke, nanti silakan Anda upload di LMS. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan, Mbak, Mas? Halo? Halo?
Gimana? Ada yang tanyakan? Mohon maaf sebelumnya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk pengumpulannya itu tanggal berapa ya Pak? Seperti biasa, Mas. Berarti kan nanti kita kuliahnya hari Jumat ya? Jumat aja ya? Berarti Jumat sebelum perkuliahan dimulai. Jumat jam berapa? Jam 10 ya biasanya ya? Iya Pak, jam 10-an Pak. Oke, berarti itu Jumat jam 10. Oke, silakan. Ada Baik, lagi Pak, yang bertanya? terima kasih. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan untuk tugasnya? Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri ya perkuliahan kita siang hari ini. Meskipun ini kondisinya kurang kondusif ya. Ada beberapa trouble di ini ya, di apa namanya, di jaringan ya, nggak masalah ya. Silakan Anda kerjakan, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bolehlah diskusi ya. Diskusi dengan saya, silakan. Oke, saya kira itu Mas, Mbak semuanya. Saya akhiri ya. Oh iya, sekali lagi untuk yang ini ya, kemarin yang belum ikut UTS siapa namanya? Raihan ya. Raihan tolong setelah ini menghubungi saya ya. Saya berikan ujian untuk penggantinya UTS yang kemarin. Anda tidak bisa ikut. Oke. Gitu ya, Mas, Mbak. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Halo? Halo? Halo, Pak. Oke, tugasnya bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke. Kalau bisa, saya akhiri ya pertemuan kita siang hari ini. Insya Allah nanti ketemu lagi hari Jumat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.